sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil, kita berjumpa lagi lewat siaran Tabura Injil di hari ini. Dan sebelum kita membacakan dan merenungkan firman Tuhan, saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua pemirsa Tabura Injil. Biarlah Natal di tahun ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Dengan kerendahan kami Tuhan, kami menghampiri kekudusan, menaikkan syukur dan hormat atas segala sesuatu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Dan secara khusus lewat siaran Tabura Injil, kami hendak mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Berkati kami, kuduskan kami, mampukan kami lewat siaran ini untuk mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Bapa, kami hendak membaca firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal 1, Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25, dan dilanjutkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2. Namun secara khusus saya mengajak kita untuk membaca pada ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Judul pembacaan firman Tuhan adalah Kelahiran Yesus Kristus. Ayat 20 hingga ayat yang ke-23 berbunyi sebagai berikut. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagia ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Pemirsa yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersama-sama sebagai umat Kristen merayakan sukacita Natal bersama, karena hari ini kita merayakan Natal Yesus Kristus. Dan secara khusus firman Tuhan di hari ini, tema bagi kita adalah Natal penggenapan nubuatan Nabi Mika. Natal penggenapan nubuatan Nabi Mika. Nah, di hari ini secara khusus kita diingatkan kembali tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus dari bagian bacaan kita di hari ini. Dan bagian bacaan ini menceritakan bagaimana seorang perempuan yang bernama Maria dikejutkan dengan peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupannya, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, diawali dari bagian ini oleh perempuan yang bernama Maria yang saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Namun ternyata dalam kisah cerita ini dikatakan bahwa perempuan yang sedang mengandung yang bernama Maria itu belum bersama-sama hidup sebagai pasangan suami istri dengan Yusuf. Nah, sebagai seorang laki-laki Yahudi yang tulus hati dan tidak ingin mencemarkan nama calon istrinya, yang tidak ingin mencemarkan istrinya di muka umum, Yusuf dia diam-diam ingin menceraikan istrinya supaya Maria tidak mendapat malu. Nah, sementara ketika Yusuf sedang mempertimbangkan apa yang diinginkan, yang ingin dilakukannya, maka datanglah malaikat menghampirinya lewat mimpinya ketika dia tidur dan berkata kepada Yusuf, supaya Yusuf tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk mengambil Maria.
sebagai istrinya, karena anak yang sementara dikandung oleh calon istrinya itu adalah dari Roh Kudus. Dan ketika Maria melahirkan, anak itu adalah anak laki-laki, dan Yusuf harus menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari segala dosa dan kejahatan. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, setelah mendapatkan mimpi itu, yang dilakukan Yusuf adalah dia segera bangun dan mencari Maria, lalu dia mengambilnya menjadi istrinya. Dan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kecil itu. Nah, saudaraku, rupanya kedatangan Yesus Kristus yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan kita ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Yang dikatakan dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1, bahwa tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu itu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini digenapi dalam bagian firman Tuhan kita yang menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nubuatan Allah nyata yang dinyatakan kepada para nabi-nabi ternyata menjadi digenapkan dalam pembacaan kita di hari ini. Yesus datang untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Israel. Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kejahatan, karena manusia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia mulai hidup sesuka hati. Manusia sudah tidak lagi setia. Manusia sudah tidak lagi taat, tidak percaya kepada Allah, sehingga dia harus datang untuk membebaskan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Nubuatan Allah ini sudah bertahun-tahun lamanya dan sudah disampaikan oleh para nabi-nabi. Dan Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Allah selalu setia dan menepati akan janjinya bagi manusia. Sampai saat ini Dia tetap setia kepada kita sebagai umat yang telah ditebus. Persekutuan yang diberkati Tuhan, nubuatan Nabi Mika lewat firman Tuhan di dalam kitab Injil yang digenapi ini kini telah terjadi melalui kelahiran Yesus Kristus, yang hari ini selaku umat percaya kita rayakan perayaan Natal Yesus Kristus. Kita merayakan hari raya, hari kelahiran Yesus Kristus. Kita menyambut sebuah peristiwa besar, yaitu datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ia datang untuk menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Ia datang supaya Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, semua generasi kita diselamatkan. Kehidupan kita dipulihkan, kita kembali kepada Allah, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, taat, setia, dan percaya kepadanya. Natal Yesus Kristus membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita umat manusia, untuk kita kembali kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, melalui perayaan Natal yang kita rayakan di saat ini, hendaknya kita mengingatkan kita sekalian bahwa janji Tuhan sudah digenapi. Nubuatan yang disampaikan oleh para nabi dan secara khusus Nabi Mika telah digenapi. Dan ini adalah perbuatan besar Allah dalam karya keselamatan untuk kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, percayalah bahwa janji Tuhan selalu digenapi. Janji Tuhan selalu nyata dalam hidup setiap orang percaya yang percaya kepadanya. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian bagian firman Tuhan di hari ini telah kita
baca dan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita kepadamu, Bapa di surga, karena lewat siaran Tabura Injil ini, sebagai umat Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu di hari ini. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dengan berbagai pergumulan kehidupan dan sukacita tersendiri, karena di hari ini Yesus lahir bagi kami sebagai umat yang percaya. Kami kembali merayakan peristiwa yang bersejarah bagi umat manusia, dan kami bersyukur atas karya penyelamatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, biarlah dengan kuasa Roh Kudus memenuhi segala keberadaan kehidupan kami untuk terus ada dalam persekutuan bersaksi, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi Badan Pekerja Klasis Siapen Selatan. Kami berdoa bagi kru yang bekerja, yang terus menyiarkan siaran ini dalam segala keberadaan kehidupan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau perkenankan bagi kami, setiap mereka yang mendengarkan siaran ini dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir dan memberkati mereka. Ampuni, kuduskan, layakan kami Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon berkat-Mu bagi kami. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan lewat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kami semua dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian siaran Tabura Injil di hari ini, edisi Natal spesial untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.